Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel Brother Home atau rumah abang. Ini bukan rumah sembarang, harga cocok langsung dipinang. Kali ini ada sebuah podcast spesial ya. Ada tamu spesial abang yang nanti abang tanya-tanya. Karena proyeknya ini meledak, kalau bahasa Pontianak meledak. Atau proyeknya ini sukses banget, itu dalam waktu nggak hampir 2 tahun sold out. Nah, siapa tamunya? Ikuti setelah jeda berikut. Namanya siapa Pak? Aseng, Pak Aseng. Pak Aseng. Ya. Saya Arya Pak ya dari Sapir Mang Borneo dan channel YouTube saya Rumah Abang Pak. Saya membuat perumahan itu untuk konsumen itu selalu dari hati saya dulu, dari pikiran saya dulu. Jadi ini semua yang saya idamkan. Gimana perumahan yang ideal untuk penghuni. Saya nggak berani pakai simpiran. Lagian simpiran juga sekarang sudah tidak cocok lagi dengan masa sekarang. Masyarakat banyak yang kepingin rumah, tapi keuangannya susah. Jadi di situ terpikir saya, mereka bisa cicil selama berapa tahun itu bisa cicil ke developer. Tanpa lewat bank? Tanpa lewat bank. Pak Aseng. Apa kabar? Baik Pak Aseng. Ini ingat nggak? Ini tos legendaris nih. Dulu kita pernah bikin podcast ya sama Pak Aseng ya tentang Springwood 1. Nah kali ini kita akan coba tanya-tanya lagi nih, gimana perkembangan proyeknya dan gimana kabarnya? Gimana Pak Aseng? Baik ya? Baik. Ya? Baik. Nah, ini Pak Aseng, kita nanya-nanya lagi lah nih Pak Aseng ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi biar apa ya? Biar orang-orang di Pontianak ini bisa terbuka pikirannya Pak tentang gimana klaster yang baik dan bagus itu seperti apa. Sebenarnya yang membangun proyek ini nih Pak, Bapak pakai jasa developer atau pakai jasa kontraktor atau gimana sih Pak? Atau Bapak punya developer sendiri? Gimana tuh Pak? Ya, kalau kita lebih ke sendiri. Karena kita di Karbar ini belum terlalu besar. Jasa kontraktor itu pun belum kita butuhkan. Oh. Nah, saya punya keinginan kalau membangun itu sendiri. Karena sendiri hasilnya itu lebih bagus. Segala material yang kita pilih itu bisa kita pilih yang bagus untuk konsumen. Ya. Karena material-material yang bagus itu harus kita lihat sendiri. Supaya lebih sempurna itu harus kita pilih sendiri. Dan warna-warnanya juga sama. Material bagus, warnanya tidak bagus juga tidak bisa. Jadi semua harus kita pilih sendiri. Terus hasil pekerjaannya juga kita harus kisi. Harus kita quality control. Iya, setuju. Quality controlnya bisa dari staf teknis kita. Nah, tapi terakhir tetap kita juga. Nah, konsumen juga kita libatkan dalam hal ini. Kisi itu konsumen juga lihat ada kekurangan apa, ya semua akan kita atasi. Karena barang-barang yang handmade ini itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya mungkin ya ada yang kurang rapi atau apa. Nah, tapi di developer kita itu semua kita atasi. Jangan sampai ada masalah. Sampai kebersihannya apapun, kebersihan lingkungannya pun kita urus semuanya. Ya, saya kira itu. Nama developernya Pak? Apa nih Pak? Nah, sebenarnya nama developernya itu dari nama saya. Nama saya Aseng. Terus kalau kita Google nama saya, itu keluarnya Teras Sharing. Teras Sharing, saya pikir itu bagus juga. Karena Teras Sharing itu tempat bercocok tanam di Bali, itu yang di daerah gunung, jadi bertahap. Nah, itu mengibaratkan satu perkembangan perusahaan kita itu akan naik berjenjang. Nah, terhadap terasnya itu juga sama dengan rumah. Teras itu rumah. Satu rumah itu kan ada teras Pak ya? Terasnya. Di daerah teras lah itu tempat kita menyambut tamu. Nah, keramatan mana di teras itu? Jadi teraseng itu yang pakai teras Nama saya juga di situ. Oke, jadi kalau saya simpulkan tuh Pak, bahwa teraseng itu
filosofinya bahwa perusahaan itu semakin lama semakin bagus perkembangannya Pak ya. Dan kemudian teras tadi itu berarti setidaknya menyambut konsumen siapapun dia tanpa memandang bulu untuk datang kita sambut Pak ya. Seperti Raja. Cakep ya. Itu arti developer teraseng. Nah, boleh kalian catat. Ini nanti akan saya prediksi meledak nih. Amin. Ya Pak, lanjut nih Pak. Nah, nanya-nanya lagi ke Bapak nih. Kalau di yang Bapak handle sekarang kan Springwood 1 Pak ya, Springwood 1. Nah, versi Bapak nih, kan karena saya lihat perkembangan Springwood 1 selain pembangunannya laju, kemudian penjualannya juga cepat. Nah, versi Pak Aseng, klaster yang baik itu seperti apa? Dan kemudian ngaruh nggak sih Pak dengan Feng Shui gitu kan? Maklum kita di daerah Kalimantan Barat ini ada 3 suku, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nah, di Tionghoa ini masih ada percaya dengan Feng Shui tadi Pak. Nah, mohon Pak dijelaskan sedikit Pak. Ya, kalau mengenai lokasi, ya tentu kita pilih. Jadi sebelum kita masuk pada pengadaan tanah, itu biasanya kita pilih. Kita pilih, dan saya kadang-kadang turun malam. Malam saya turun, kita lihat apakah di sini malamnya gimana, kehidupan malam gimana. Biasanya kehidupan malam itu sangat mempengaruhi satu keyakinan pembeli. Nah, terus infrastrukturnya gimana? Nah, itu harus kita pilih. Ini banjir tentang kawasannya Pak ya? Ya, ini kawasan dulu. Cluster, Pak. Kawasan dulu. Ini kawasan dulu sebelum kita masuk ke detail perumahan kita. Tapi ini kawasan dulu, kawasan di sekitar perumahan kita ini gimana? Hidup nggak kalau pada saat malam hari? Jadi kalau malamnya juga hidup, nah banjir pada saat hujan lebat, genangan air juga tidak ada. Jadi itu boleh kita ambil, dan kita desain supaya kawasan kita ini, nah representatif. Karena sekarang untuk zaman sekarang anak-anak muda itu sudah tidak hanya lokasi saja, tapi kawasan untuk penghuni itu sangat penting. Kenyamanan untuk penghuni itu sangat penting. Terus mengenai Feng Shui, semua Feng Shui itu sudah ada mengikat di keseharian hidup kita. Cuma kita itu tidak sadar. Tidak sadar. Contohnya kalau pintunya gimana, hadapnya gimana, terus ukurannya berapa. Kalau buat pintu ukurannya terlalu kecil, kita tidak bisa masuk. Gimana? Terlalu rendah, nanti orang yang tinggi masuk kena kepala. Iya benar. Nah itu nggak bisa. Nah terus ngadapnya juga, hadap tempat tidur itu juga sangat penting. Jadi kalau kita hadapnya kalau orang kita ya. Itu paling pantang. Kalau kakinya hadap ke depan pintu, itu paling tidak boleh. Oh gitu Pak ya? Nah, itu tidak boleh. Seperti juga teman-teman kita Muslim, kalau kakinya ngadap ke kiblat, itu kan tidak boleh. Benar. Nah itu Feng Shui yang rasional. Jadi Feng Shui yang rasional yang kita anut. Jadi kita tidak anut Feng Shui yang secara konservatif. Nah, konservatif mungkin terlalu, itu tidak bisa kita aplikasikan semuanya. Saya kira itu yang kita untuk perumahan kita itu. Jadi Feng Shui sudah sudah sangat lama kita anut mengenai anginnya, airnya, jadi itu angin, cahaya itu sangat penting. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang bertanya-tanya, Pak Seng nih ada enggak sih pakai Feng Shui gitu? Ada, tapi yang lebih rasional, yang lebih masuk akal gitu Pak ya, dan bisa memberi kenyamanan untuk orang yang tinggal di rumah situ Pak ya. Oke. Kalau untuk model Pak, ngaruh nggak sih Pak dengan Feng Shui ini model rumah, fasad depan mungkin, bentuk atapnya, atau itu gimana Pak? Model rumah pengaruh juga. Model rumah pengaruh juga. Terus pintu ngadapnya juga pengaruh. Kita buka pintu gimana? Sebelah kanan, harus sebelah kanan. Jadi tidak boleh sembarang kita buka. Jadi rumah kita semua buka pintunya di sebelah kanan, tidak buka pintu di sebelah kiri. Oh, misalnya kamar bawah kanan, terus kamar atas kiri. Itu jarang kita. Kalau di dalam kamar masih nggak masalah, tapi kalau yang di depan pintu itu sangat
sangat urgent, sangat konservatif, itu tidak boleh dirubah. Karena kepercayaan kita, pintu utama itu merupakan rezeki kita. Masuknya ya, rezeki, masuknya Pak, ya? rezeki kita. Jadi kalau feng shui-nya sudah tidak benar, ya rezeki yang masuk ke rumah kita itu akan sangkut. Akan sangkut. Jadi kita harus sangat perhatikan itu. Jadi itu turun-temurun kita punya kepercayaan seperti itu. Oke. Nah, lanjut nih Pak ke pertanyaan ketiga. Jadi kita ada 6 pertanyaan di sini nih. Jadi jangan panjang-panjang dulu, sedikit-sedikit dulu. Nanti kita sambung nanti. Pasti yang panjangnya nanti akan bersambung. Jadi kita selama ini sementara ini 6 dulu lah ya. Nih Pak, pertanyaan ketiga Pak. Tadi rumah sudah, kawasan sudah, kemudian bentuk servis nih Pak. Bentuk servis untuk konsumen yang sudah membeli di proyek yang Bapak buat. Nah, gimana Pak bentuk servis yang Bapak tawarkan gitu Pak? Servis itu biasanya gini, satu rumah kalau kita baru masuk itu biasanya airnya tidak lancar, listriknya juga masalah, karena itu kan handmade. Handmade itu biasanya ada masalah itu. Terus airnya, terus kerapiannya, biasanya kerapiannya juga. Nah, pada saat hujan lebat itu banjir dah. Nah, atau bocor tidak. Nah, kalau bocor itu biasanya kita 4 bulan untuk maintenance-nya itu, pemeliharaannya 4 bulan. Tapi biasanya lebih dari 4 bulan, kalau ada masalah pun tetap kita atasi. Atau dalam 4 bulan, atau dalam 4 bulan tidak terjadi hujan, gimana? Nah, kalau dalam 4 bulan tidak terjadi hujan lebat atau apa, tidak bocor, setengah tahun baru bocor. Nah, itu akan kita atasi. Tapi rumah kita memang sudah kita desain dari awal jangan sampai bocor. Dari toiletnya, dari atapnya memang sudah kita desain jangan sampai bocor. Ya, itu sangat penting pada saat desain. Nah, tapi kalau di sini Pak, apakah ada juga orang kan jaga-jaga nih Pak, misalnya ada kebakaran atau apa. Nah, Bapak ada nggak menyiapkan asuransi atau gimana Pak? Oh ya, ada. Kita rumah yang hampir jadi, yang hampir 100%, kita asuransikan dulu. Nah, kita asuransikan dulu, nanti pembeli tinggal lanjut tahun kedua. Berarti Bapak asuransikan selama setahun berikutnya itu nanti dilanjutkan sama konsumen gitu Pak ya? Cakep. Nah, gini Pak, salah satu yang bikin Springwood ini banyak dikenal Pak ya, selain dari bentuk bangunannya, kualitasnya, kawasannya, drainasenya, ada cara pembayaran yang unik nih Pak, saya lihat, yaitu DP 0%. Bahkan bisa cicilan langsung ke developer, dan itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, cuman kebanyakan mereka bertanya Pak, syarat DP 0% dan cicilan ke developer itu seperti apa? Dan bahkan ada yang bertanya juga, seandainya kita tidak mampu bayar, uang kita hangus atau gimana? Atau dipotong sama developer? Nah, Bapak minta tolong saya jelaskan secara detail Pak, biar kawan-kawan yang ada di video bisa tahu gitu. Kenapa Bapak bikin DP 0% dan cicilan langsung ke developer? Ya. Nah, kalau cicilan itu kita buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kita buat program ini supaya konsumen itu bisa gampang memiliki rumah. Kadang-kadang ada kelemahan konsumen, mungkin pendapatannya ada, tapi secara surat menyuratnya, administrasinya tidak lengkap, bank biasanya tidak mau. Penilaian dari bank lah Pak ya, syarat-syaratnya. Dari situ kita mempermudah pembelian konsumen. Nah, kalau DP 0% itu, nah itu bisa juga karena kita ada kerjasama dengan bank. Bank bisa mendukung kita 0%. Jadi kalau di Springwood itu kita sangat dinamis. Untuk pembayarannya kita sangat dinamis. Jadi tergantung kepada konsumen. Konsumen kemampuannya gimana, sharingnya gimana. Jadi kita bisa menerjemahkan apapun keinginan konsumen. Yang penting mereka itu
betul-betul mau memiliki rumah. Ya. Jangan ini ya, apa ya, jangan main-main gitu Pak ya. Kalau memang udah cocok, udah memang serius mau ngambil rumah, mau beli, coba ketemu dulu lah kali Pak ya. Karena kalau ada kasus-kasus yang mungkin di administrasi bank itu nggak masuk, tapi menurut hitungan dari developer sebenarnya masuk ini konsumen bisa kita gandeng gitu Pak ya, seperti itu Pak betul. Terus ada juga yang tadi yang ditanya Pak Arya itu, gimana kalau konsumen itu batal dan tidak mampu. Nah, tidak mampu itu kadang-kadang kan dalam perjalanan hidup itu ada masalah. Betul. Nah, ada masalah bisnisnya atau apa. Biasanya kita carikan solusi. Memang di dalam PPJB itu kita ada pemotongan. Nah, cuma sampai sekarang, sampai hari ini kita belum pernah memotong uang dari konsumen. Nah, kalau konsumennya tidak jadi atau tidak mampu, kita carikan solusinya, sama-sama mencari pembeli. Dan uang yang telah dibayar itu akan kita kembalikan seutuhnya. Nah, kecuali mereka sudah ada bayar ke agent. Mungkin dari situ kita carikan solusinya, win-win solusinya gimana. Ya saya kira itu. Oke Pak, lanjut di pertanyaan ke-5 ini Pak. Nah, sekarang kan kita berada di rumah contoh Springwood 1 Pak ya. Dan bahkan proyek ini udah hampir selesai. Dan bahkan udah hampir sold out. Tinggal berapa Pak? Boleh update Pak? Tinggal satu. Tinggal satu kawan-kawan. Itu pun tipe 70 Pak ya. Tipe 70. Itu pun tipe 70. Tipe 100 dan tipe 150 sudah habis. Nah, ke depannya nih Pak, Bapak ada bangun lagi nggak sih Pak di sini gitu kan? Apalagi kalau mau bangun di proyek selanjutnya udah ada rumah contoh, tinggal dibandingkan saja, saya rasa tidak ada masalah gitu kan Pak. Pasti Bapak ada pengen bangun lagi nih. Nah, kasih dong Pak bocoran, nih mau bangun kemana nih? Ya, kita bangun di Springwood 2 sekarang. Sudah mulai. Oh, sudah mulai. Sudah mulai. Enggak bilang saya. Ya. Dan antusias konsumen juga lumayan sudah. Sudah. Konsepnya sama Pak ya? Konsepnya sama, tapi setiap kita membangun satu perumahan, dari 1 ke 2 ke 3 itu selalu berbeda. Yang berbeda itu selalu grade-nya kita naikkan. Jadi grade-nya kita naikkan. Sekarang misalnya contoh Springwood 1 gerbangnya begini. Springwood 2 gerbangnya sudah beda. Sudah beda. Warnanya apa, semuanya kita beda. Karena kita hidup di zaman milenial ini, kreasi itu sangat penting. Jadi kehidupan kreasi itu sangat penting. Iya, setuju Pak. Ya, itu sudah mulai. Kita sudah mulai Springwood 2. Kalau Springwood 1 kan sudah ada fasum gym dan kolam renang Pak. Nah, Springwood 2 ini apakah fasumnya sama atau tidak Pak? Fasumnya sama. Jadi kita kan klaster 1, klaster 2. Jadi Springwood 1, klaster 1, Springwood 2 itu klaster 2. Jadi kita masuk itu nanti pakai akses card. Nah, jadi tidak masalah. Tidak masalah, berarti Springwood 2 bisa juga masuk di Springwood 1. Berarti lokasinya nih nggak jauh dari Springwood 1 Pak ya? Mungkin berapa meter Pak dari Springwood 1 nih? Ya sekitar 100 meter lah. Jalan kaki sampai lah. 100 meter sampai lah ya. Kita kembali ke awal dulu lah Pak ya. Daerah Gambut nih gimana Pak? Menurut Bapak ada nggak sih tips-tips buat kawan-kawan developer lain lah gimana membangun rahasia Bapak di pembangunan di tanah gambut itu tidak mengalami banyak masalah. Nah, gitu Pak. Ya. Rata-rata daerah Karbal ini kan sudah gambut. Yang kita bangun itu semua gambut. Jadi teman-teman developer lain kalau mau membangun gambut itu fondasinya harus 2 kali lipat daripada yang biasa. Karena lebih susah. Dan struktur tanahnya karena gambut itu bukan tanah. Gambut itu terbentuk karena daun-daun, kayu-kayunya itu bisa nanti dilihat di lokasi. Itu batang-batang kayu yang besar itu masih kita angkat. Kita kerja nggak bisa pakai manual, harus pakai alat berat untuk cangkulnya, untuk masukkan cerucuknya juga gitu. Jadi harus pakai itu. Memang lebih berat. Cuma kita sudah itu udah masalah kita, itu nggak bisa kita hindar. Jadi kalau kita mau bangun sekarang rata-rata gambut. Kalbar Pak ya, wajar itu gambut. Iya.
Oke, sudah nggak terasa nih. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas nih buat Pak Aseng nih. Pak Aseng, saya mau nanya nih, apa sih prinsip Pak Aseng yang Bapak pegang sampai sekarang sehingga bisa membangun proyek yang lancar terus, yang bisa bahkan bisa berkembang lebih besar? Nah, gimana Pak? Apa sih yang Bapak pegang selama ini prinsipnya? Sederhana saja. Jadi kita kalau bangun rumah itu selalu memikirkan konsumen. Itu paling penting. Konsumen itu punya mimpi. Mimpi satu keluarga. Satu keluarga ingin memiliki satu rumah yang bagus, layak dihuni. Dan kamarnya seperti apa, ruang tamunya seperti apa. Kita bekerja, kalau saya dari dulu memang begitu. Kita harus pakai hati nurani kita. Jadi kita kerja harus pakai hati nurani kita. Bahan-bahan yang kita pakai itu semua harus bagus. Kualitas fondasinya apa semua dalam satu rumah kita harus bangun itu bagus. Jadi orang beli rumah itu kadang-kadang kreditnya mungkin bisa 20 tahun, 15 tahun. Kalau kita bangunnya setengah hati, itu mungkin tahannya kreditnya belum selesai, rumahnya sudah mungkin miring. Nah, itu sangat berdosa kayaknya kalau kita jadi manusia seperti itu. Makanya kalau kita bangun, itu hati nurani kita paling penting. Jadi itu bisa merupakan moto kita itu. Hati nurani adalah yang kita anut, moto yang kita anut. Dan kepuasan konsumen, itu sangat penting. Jadi pemeliharaan apa tadi itu semua kepuasan konsumen. Jadi setiap konsumen yang datang ke kita, itu sudah merupakan teman kita. Nah, jadi jangan sampai konsumen beli rumah kita itu jadi kecewa, nanti ribut satu keluarga. Nah, kalau bisa kita buat satu rumah itu semua jadi keluarga, jadi teman, dan kita ketemu juga masih enak. Dan rumah, dengar-dengar nih rumah Bapak Aseng lebih bagus daripada rumah yang Bapak bangun, betul Pak? Harusnya terbalik ya, harusnya terbalik. Jadi kalau yang saya bangun ini sekarang lebih bagus daripada rumah saya. Karena tahun yang saya bangun rumah saya itu tahunnya tahun 2000 sekian, 20 sekian. Ini udah tahun 2020, 10 tahun yang lalu. Jadi yang sekarang semuanya sudah bagus, sudah pakai smart door lock, apa semua itu fitur-fitur, dan detail-detailnya semua sudah bagus, material-materialnya semua sudah bagus sekali. Ya. Oke Pak Aseng, berarti selesai dulu lah ya. Nanti kalau mau nanya-nanya yang lebih detail lagi, langsung saja lah ke sini sama Pak Aseng ngobrol-ngobrol kan. Nah, buat yang mau cari rumah langsung ke rumah Bang, jangan ngobrol ke Pak Aseng. Oke, Pak Aseng, makasih banyak nih Pak ya waktunya Pak ya. Semoga Springwood 2 lancar dan penjualannya secepat Springwood 1 nih Pak. Amin. Amin Pak ya. Pak, minta ini dong Pak, kata-kata buat rumah Abang nih, karena kita ada slogan juga nih. Yang Pak Aseng membangun dengan hati, rumah Abang juga ada. Aku ikut ya. Oke Pak, kita tutup dan terima kasih buat penonton yang dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya. Jadi ini penutup kita bersama Pak Aseng. Rumah Abang, ini bukan rumah sembarang, harga cocok, langsung dipinang. Nah, tos tuh. Makasih.